Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem operasi. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan saya sendiri Mutiara Anjul Muhaini, 3 digit terakhir 284. Saya Marfida Halia Putri Ernanto dengan 3 digit NIM terakhir 286. Saya Michael Joputra dengan 3 digit NIM terakhir 298. Saya Sofia Nureni, 3 digit NIM terakhir 299. Saya Rizky Nuridaya dengan 3 digit NIM terakhir 300. Saya Rangga Sevaniktia dengan 3 digit NIM terakhir 307. Saya Fajar Ramadan Afiarsya dengan 3 digit NIM terakhir 309. Saya Akmaluddin Asekov, 3 digit NIM terakhir 310. Oke, selanjutnya pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang definisi. Oke, apa sih sistem operasi itu? Dalam ilmu komputer, sistem operasi atau dalam bahasa Inggris operating system atau OS adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja dan metode kerja yang digunakan untuk memerintah serta menjalankan perangkat yang dimilikinya agar sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam arti lain, sistem operasi adalah rangkaian proses, perangkat lunak, dan perangkat keras yang bekerja bersama-sama untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi atau lingkungan tertentu. Oke, untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan apa saja tujuan sistem operasi. Yang pertama adalah melakukan efisiensi. Dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di dalam komputer kita bisa digunakan secara efisien. Yang kedua adalah memberi kemudahan. Adanya sistem operasi bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Yang ketiga adalah kemampuan untuk berevolusi. Tujuan sistem utama operasi lainnya adalah menerapkan fungsi-fungsi baru sistem komputer karena sistem operasi bisa disusun atau direncanakan untuk pengembangan atau pengujian yang lebih efektif. Untuk slide selanjutnya, silakan teman saya. Yang selanjutnya adalah fungsi. Secara garis besar, fungsi utama dari sistem operasi adalah sebagai suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan dan mengatur kinerja dari sebuah komputer, menyelesaikan berbagai masalah-masalah dalam komputer, dan menjaga bagian-bagian dari sistem agar tetap aman. Fungsi sistem operasi pada komputer yang pertama untuk menjalankan operasi dasar. Sistem tersebut mengatur segalanya mulai dari penyimpanan data, proses data, dan fungsi lainnya yang ada pada komputer. Dengan kata lain, sistem hanya sebagai pelengkap untuk membuat komputer dapat berfungsi dengan baik dan seharusnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan. Untuk fungsi yang kedua, sistem operasi juga dapat mengatur berbagai aplikasi pada komputer. Banyak aplikasi yang bisa didapatkan, tetapi itu hanya dengan menggunakan sistem. Jika tidak ada sistem operasi yang bekerja dalam komputer, maka nantinya tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Dalam hal ini, sistem operasi bertujuan agar memungkinkan sumber daya yang ada di komputer bisa digunakan secara efisien. Yang ketiga, tampilan menggunakan sistem tidak akan berbeda sama sekali. Sistem operasi bertugas juga untuk menerjemahkan bahasa program menjadi bentuk grafis, teks, dan lainnya agar mudah dimengerti dan dibaca oleh pengguna. Jika tidak menggunakan sistem pada komputer, yang terlihat hanya rumus-rumus dan bayangan hitam. Nah, dengan adanya sistem operasi ini bisa memudahkan komputer digunakan oleh para penggunanya. Untuk jenis dan contohnya, yang pertama ada sistem operasi standalone. Sistem operasi standalone adalah sistem operasi dengan fitur tertentu yang bisa digunakan untuk single atau multi-user. Sistem operasi standalone merupakan sistem yang berdiri sendiri pada komputer desktop atau perangkat portable lainnya. Contoh, ada Microsoft Windows. Microsoft Windows merupakan salah satu jenis sistem operasi yang digunakan pada komputer di seluruh dunia. Sistem operasi ini dibuat oleh Microsoft. Terus ada Linux.
Sistem operasi Linux dibuat oleh programmer asal Finlandia bernama Linus Torvalds. Linux telah populer di kalangan programmer dan server perusahaan. Yang selanjutnya ada macOS. Sistem operasi macOS dikembangkan oleh Apple. Semua komputer dan desktop Apple dan Macintosh dilengkapi dengan macOS versi terbaru, yang sebelumnya dikenal sebagai sistem macOS X. Jenis contoh selanjutnya ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sistem operasi yang berjalan di suatu perangkat khusus yang disebut server. Sistem operasi jaringan dipasang di server, dipakai untuk memberikan pengguna kemampuan untuk mengolah data serta aplikasi, serta memungkinkan penggunanya dalam mengakses dan berbagai file dan perangkat. Server yang terpusat. Server yang terpusat ini merujuk pada arsitektur atau konfigurasi di mana semua sumber daya server fisik dan layan terletak pada satu titik sentral atau bisa disebut lokasi tunggal. Dalam artian berarti bahwa semua perangkat keras, perangkat lunak, data, dan pengolahan server dikonsolidasikan ke dalam suatu pusat data atau sistem operasi waktu nyata real operating system. Sistem ini bisa berupa sistem waktu nyata keras atau real time atau sistem waktu Untuk sistem operasi real time, ketepatan waktunya deterministik, prioritasnya tinggi, serta kegagalan dapat berakibat fatal. Bahkan prediktabilitasnya yang tinggi. Sistem operasi real time semua real time, seperti waktu non-deterministik, prioritasnya bervariasi, kegagalan dapat ditoleransi, serta prediktabilitas yang rendah. Yang selanjutnya ialah sistem operasi seluler. Sistem operasi seluler adalah jenis sistem berjalan secara eksklusif pada perangkat kecil, seperti smartphone maupun tablet. Sistem ini menggabungkan fitur komputer pribadi dengan fitur tambahan yang berguna untuk perangkat genggam. Sistem operasi seluler dimulai saat perangkat pertama dihidupkan. Fungsinya untuk menyediakan akses ke aplikasi yang telah diinstal. Sistem operasi seluler juga mengelola konektivitas jaringan nirkabel untuk kegunaan sehari-hari. Kelebihan sistem operasi seluler adalah sistem yang mudah dipelajari dan dioperasikan oleh para penggunanya. Namun, beberapa OS seluler juga bisa sangat menguras baterai perangkatnya, sehingga perlu rutin untuk pengisian ulang daya baterai alat tersebut. Contoh-contoh sistem operasi seluler ialah seperti Android dan Apple iOS. Yang selanjutnya ada sistem operasi embedded. Sistem operasi embedded atau sistem operasi tertanam merupakan sistem operasi khusus yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Yang artinya sistem ini tidak bisa berdiri sendiri. Tugas utama sistem operasi ini yaitu menjalankan kode yang memungkinkan perangkat melakukan tugasnya. Sistem operasi tertanam ini juga bisa berada dalam chip dalam perangkat elektronik. Yang contohnya ada dalam Windows Mobile, Symbian, dan Linux. Yang keenam ada sistem operasi Live CD. Live CD adalah sistem operasi yang bisa berjalan seluruhnya pada CD atau DVD yang tanpa perlu diinstal. Sistem ini akan memanfaatkan RAM yang ada dan perangkat penyimpanan eksternal dan pluggable dalam penyimpanan data. Yang contohnya ada di Live CD, Ubuntu, Slack, Madiva Linux, dan Zorin OS. Cara kerja sistem operasi komputer memiliki 4 tahapan cara kerja, yakni 1. Melakukan manajemen proses, artinya sistem operasi dapat melakukan penjadwalan, pembuatan file, penghapusan file, dan lain sebagainya. 2. Sistem operasi komputer hanya dapat bekerja setelah pengguna memberikan instruksi untuk dijalankan. 3. Setelah menerima instruksi dari pengguna, kemudian dikelola atau diubah menjadi informasi yang diterima oleh perangkat lunak atau software yang ada di dalam komputer. 4. Tampilan komputer hardware akan berubah beberapa saat setelah sistem operasi memproses instruksi dan menjalankan apa yang diinginkan oleh penggunanya. Dan penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Silakan berkomentar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.